Selamat hari Minggu, berjumpa lagi dengan Miss di ibadah sekolah minggu online kita. Anak-anak sudah siap gak memuji Tuhan hari ini? Luar biasa sekali. Yuk sebelum kita memuji Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan, karena Tuhan kembali memberikan kami kesempatan di dalam kami beribadah. Tuhan, kami serahkan ibadah sekolah minggu kami ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, anak-anak sudah tidak terasa ya kembali hari Minggu nih, kita kembali memuji Tuhan. Sebelum kita bernyanyi, Miss mau tanya, apakah anak-anak sayang sama Tuhan Yesus? Wah, iya benar sekali, anak-anak semua sayang. Miss juga sayang loh sama Tuhan Yesus. Bukan hanya kita yang mengasihi Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus juga sangat mengasihi kita. Cintanya tidak pernah putus untuk kita. Yuk anak-anak, kita mau memuji Tuhan. Miss undang semua bangkit berdiri. Kita mau berjalan bersama Tuhan Yesus dan kita tidak akan mundur ke belakang. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Kita angkat pujiannya sekali lagi dari awal ya. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Puji Tuhan, anak-anaknya semuanya luar biasa semangat memuji Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun kita angkat satu pujian yang mengatakan, Bapa ku datang padamu. Bapa ku datang padamu.
anak-anak sekalian, hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Ambil sikap berdoa yang baik, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur karena Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami dapat mengerti cerita firman Tuhan yang disampaikan saat ini. Tolong kami untuk dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak sekalian, tema kita hari ini, kasihilah aku. Anak-anak, Misen punya sebuah cerita nih, sebuah kisah. Ya, kalau di masa liburan sekolah yang panjang, kita pasti suka melakukan sesuatu yang menyenangkan setiap hari. Tapi kalau setiap hari yang kita lakukan itu sama, pasti sangat membosankan. Benar? Iya, pasti benar itu. Ada sepasang kakak beradik juga mengalami hal yang sama. Namanya itu Jim dan Ami. Mereka juga sangat senang saat masa liburan sekolah tiba. Sudah banyak hal yang bisa mereka lakukan setiap hari. Tapi kemudian mereka merasa bosan. Mereka bertanya kepada ibunya, "Bu, apa sih kegiatan yang harus kami lakukan supaya kami itu tidak bosan?" Ya, ibunya menyarankan kepada mereka, "Ya udah, kalau begitu kamu pergi ke kamar, kamu bersihkan kamar sampai bersih. Sesudah itu nonton TV. Mungkin nonton TV bukan sesuatu yang membosankan." Wah, Jim dan Ami senang nih dapat saran dari ibunya. Mereka berkata, "Hore, mama kasih kita nonton TV." Nah, mereka langsung pergi bersihkan kamar. Sesudah itu mereka nonton TV. Tapi baru beberapa saat mereka menonton, mereka merasa, aduh, siaran TV-nya ini sangat membosankan. Jim lalu mematikan TV-nya. Ketika Jim mematikan TV-nya, Ami berkata, "Jim, jangan. Sebentar lagi pasti ada acara TV yang bagus." Jim bilang, "Hidupkan saja TV-nya sendiri." Nah, Jim mengejek adiknya. Lalu adiknya ini jengkel karena diejek. Diambilnya bantal kursi, dilemparkan kepada kakaknya Jim. Wah, bantal itu tepat mengenai kepala si Jim. Jim tambah kesal. Kenapa kamu kayak gitu, Ami?" Nah, Jim tidak tinggal diam loh. Jim ambil bantal kursinya, Jim lemparkan lagi kepada Ami. Akhirnya ruangan nonton itu atau ruangan keluarga itu menjadi ajang bantal terbang. Ya, bantalnya dilempar ke kiri, dari kiri ke kanan, demikian seterusnya. Tiba-tiba ibu mendengar nih, ada suara berisik apa ya di ruang keluarga? Ibu melihat, apa yang sudah terjadi di sana? Kok ada suara ribut-ribut? Ketika ibu masuk ke ruangan itu, tiba-tiba prang! Apa yang terjadi? Ternyata vas bunga kesayangan ibu itu jatuh dan pecah. Waktu itu terjadi, tiba-tiba langsung ruangan yang tadi berisik jadi sunyi sepi. Kenapa jadi sunyi sepi? Jim dan Ami kelihatan sangat ketakutan di hadapan ibunya. Ternyata vas bunga itu adalah vas bunga kesayangan ibunya yang diberikan oleh neneknya. Menurut anak-anak nih, ketika kejadian itu terjadi, mungkin gak Ami dan Jim mendapatkan hukuman dari ibunya? Kalau Jim dan Ami mengatakan bahwa, maaf ya, kemudian mereka menyesali apa yang sudah dilakukannya, apakah ibu mau mengampuni mereka? Apakah ibu berhenti mengasihi mereka kalau mereka berbuat salah?
Ataukah mereka itu harus menjadi anak-anak yang sempurna baru mereka dikasihi orang tuanya atau oleh mamanya? Ternyata Jim dan Ami tetap dikasihi oleh mamanya atau ibunya. Mereka walaupun mereka sudah buat salah, tapi karena mereka sudah mengakui kesalahannya, mereka menyesali kesalahannya, mereka dikasihi oleh ibunya. Dengan kasih yang seperti apa? Kasih yang mau mengampuni kesalahan mereka. Nah, anak-anak sekalian, hari ini Ibu San juga mau cerita loh. Alkitab juga mengisahkan seorang yang membuat kesalahan atau seorang yang berdosa, yang dia mau menyesali dosa-dosanya dan mau berubah. Apakah dia akan menerima pengampunan? Apakah dia akan dikasihi? Mau dengar nggak ceritanya? Mau? Oh nggak mau? Oh mau? Iya, oke. Kalau mau dengar kisahnya, perhatikan cerita Ibu San hari ini ya. Suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu melakukan perjalanan melintasi kota demi kota, dan tibalah Tuhan Yesus di sebuah kota yang bernama Yeriko. Banyak orang ingin sekali melihat Tuhan Yesus di kota Yeriko. Di kota itu ada juga seorang pria yang ingin sekali melihat siapa sih Yesus itu. Seperti apa sih Yesus itu? Tetapi karena banyak orang, dia tidak bisa berhasil melihat Yesus. Lalu dia berpikir, aduh, gimana sih supaya bisa melihat Yesus? Oh, tahu-tahu, ada ide. Ting! Ya, dia lari dengan sangat cepat mendahului orang banyak itu, lalu dia memanjat sebuah pohon ara supaya dia bisa melihat Tuhan Yesus. Wah, kira-kira siapa yang tahu ya? Siapa yang ingat ya? Kisah apa ya yang bisa ceritakan? Atau siapa sih nama pria yang manjat pohon ara untuk melihat Yesus? Iya, benar sekali. Ini adalah kisah tentang Sakeus. Sakeus ini adalah seorang pemungut cukai, tetapi dia ingin sekali berjumpa dengan Tuhan Yesus karena dia sudah sering mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Karena itu waktu Tuhan Yesus lewat di kota Yeriko, dia ingin melihat. Supaya dia bisa melihat, dia harus memanjat pohon ara. Kenapa? Karena bukan saja karena orang banyak, tetapi juga karena badannya pendek. Ya, dia manjat pohon ara supaya dia melihat Tuhan Yesus. Waktu Yesus lewat di bawah pohon ara itu, Yesus melihat ke atas dan Yesus berkata, "Hei Sakeus, turun. Aku ingin datang ke rumahmu." Tapi anak-anak, ketika orang-orang di sekitar situ mendengar Tuhan Yesus mau datang ke rumah Sakeus, mereka gak suka. Mereka bilang, "Ih, Tuhan Yesus ngapain sih pergi ke rumah Sakeus? Sakeus tuh kan orang jahat. Gak usah lah Tuhan Yesus ke situ." Mereka gak suka Tuhan Yesus pergi ke rumah Sakeus karena mereka merasa Sakeus itu jahat. Dia suka menipu, dia suka mengambil lebih banyak dari apa yang seharusnya dia ambil. Jadi misalnya kalau dia harus ambil pajak itu 1.000, dia ambil 2.000, bahkan mungkin 3.000 atau 4.000. Dia ambil lebih banyak, jadi orang tidak suka kepadanya. Mereka menganggap dia itu orang berdosa. Tapi pada saat itu juga Sakeus berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada sesuatu yang sudah aku ambil lebih, yang sudah aku peras dari seseorang, aku mau mengembalikannya 4 kali lipat." Wah, anak-anak, ketika Tuhan Yesus mendengar hal itu, Tuhan Yesus sangat senang.
Tuhan Yesus mendengar apa yang Sakeus katakan, Tuhan Yesus senang sekali. Lalu Tuhan Yesus berkata bahwa hari ini telah terjadi keselamatan terhadap rumah ini. Artinya Tuhan Yesus menganggap Sakeus sudah mengalami pertobatan. Sakeus mau menyesali dosa-dosanya. Jadi walaupun Sakeus telah banyak melakukan kejahatan, dia itu seorang penipu, dia seorang pemeras, dia seorang berdosa, tetapi Yesus tetap mengasihi dia. Yesus mau mengampuni semua kesalahan yang dilakukan oleh Sakeus. Anak-anak ingat enggak cerita ibu di depan tadi yang pertama tentang Jim dan Ami yang juga melakukan kesalahan tapi diampuni oleh ibunya. Kedua cerita ini mirip kan? Iya, kedua cerita ini mirip. Dalam kedua cerita ini dikisahkan siapa yang bersalah tetap dikasihi dan diampuni. Nah, anak-anak sekalian, Sakeus menunjukkan bahwa dia benar-benar menyesal karena berbuat salah. Dia mau memberikan separuh miliknya kepada orang miskin dan mengembalikan 4 kali lipat dari yang dia ambil. Anak-anak sekalian, Yesus juga mengasihi kita dengan kasih yang mengampuni. Dia mengasihi kita bahkan bila kita berbuat salah. Dia mengampuni kita sama seperti yang dilakukannya kepada Sakeus. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kalau Tuhan Yesus sudah mau mengampuni kita, kita harus menyesali kesalahan yang sudah kita lakukan. Kita mau benar-benar mencoba untuk melakukan yang benar. Lalu kalau kita gagal melakukan yang benar, apakah Tuhan Yesus tidak mengasihi kita lagi? Tidak, Tuhan Yesus tetap mengasihi kita meskipun kita gagal. Kalau kita gagal, kita coba lagi, kita coba lagi, kita coba lagi sampai kita benar-benar bisa melakukan apa yang benar bagi Tuhan Yesus. Hari ini Ibu San juga mau kasih sebuah ayat hafalan bagi kita semua yang terambil dari Lukas 19 ayatnya yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi ya, Ibu San bacakan untuk kita Lukas 19 ayatnya yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, dari kisah hari ini kita mengerti bahwa kasih Tuhan Yesus kepada kita tidak terbatas. Ya, kita harus melakukan yang terbaik untuk membalas kasih Tuhan itu kepada setiap kita. Ya, semoga firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami sudah mendengar betapa besar kasih Tuhan bagi hidup kami. Kami adalah anak-anak yang sering melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, tetapi kami tahu ketika kami bertobat, mengakui kesalahan kami dan berusaha memperbaiki kesalahan kami, Tuhan Yesus akan tetap mengasihi kami. Tuhan Yesus sangat mengampuni kehidupan kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami anak-anak untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong kami untuk selalu melakukan yang benar di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan selesai beribadah sekolah minggu. Biarlah Tuhan Yesus kembali mengingatkan kami untuk rajin beribadah di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak sekalian, selamat hari Minggu buat kita semua. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online Sekolah Minggu Gereja Kalam Kudus pagi ini. Jangan lupa ya, minggu depan kita ketemu lagi. Bye-bye.